Malam ke-12 Ramadan turun bersama gerimis tipis yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan kompleks elit itu lengang, seolah seluruh penghuninya telah terlelap setelah tarawih. Lampu taman menyala kekuningan, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal yang mengkilap. Sebuah mobil hitam berhenti pelan di depan rumah 2 lantai bercat krem dengan pagar hitam tinggi. Mesin dimatikan. Hening kembali menguasai malam. Dari dalam mobil turun seorang pria awal 30-an. Wajahnya tegas namun teduh, menyimpan lelah perjalanan panjang sekaligus harapan yang tak terucap. Ia mengenakan koko putih bersih, celana kain gelap dan peci hitam yang sedikit miring karena tergesa. Namanya Rafa Alvaris. 6 tahun merantau di Jepang bukan waktu yang singkat. Ia memulai segalanya dari bawah. Menjadi penerjemah di sebuah pabrik kecil, tinggal di apartemen sempit yang dindingnya tipis dan jendelanya selalu berembun saat musim dingin. Ia pernah menghitung koin untuk makan, pernah menahan sakit sendirian tanpa keluarga, dan pernah hampir menyerah ketika bisnis pertamanya gagal. Namun ia bangkit. Perlahan ia membangun jaringan distribusi makanan halal, menjembatani produk Indonesia ke pasar Jepang. Kerja keras dan doa yang tak pernah putus mengantarkannya menjadi pengusaha yang diperhitungkan. Tetapi malam itu bukan status atau kekayaan yang memenuhi dadanya, melainkan rindu. Rindu pada suara ibunya, Bu Marwah, yang selalu membangunkannya sahur dengan ketukan lembut di pintu kamar. Rindu pada panggilan hangat, "Rafa, bangun nak, nanti kesiangan." Rindu pada aroma sayur bening dan tempe goreng sederhana yang selalu terasa lebih nikmat daripada hidangan mahal restoran Tokyo. Ia sengaja tidak memberi kabar kepulangannya. Ia ingin memberi kejutan. Ia ingin melihat wajah ibunya berbinar tanpa persiapan. Memeluknya erat, lalu berkata bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Di tangannya hanya ada 1 koper kecil dan tas oleh-oleh berisi mukena sutra Jepang serta kurma premium. Hadiah sederhana dibandingkan semua yang telah ibunya berikan sepanjang hidupnya. Rafa berdiri beberapa detik di depan pagar rumah itu. Hatinya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena harapan. Ia percaya, malam itu akan menjadi malam paling hangat dalam hidupnya. Rumah itu kini berdiri megah, jauh berbeda dari kenangan yang tersimpan di kepala Rafa. 2 lantai dengan balkon kaca bening, lampu sorot di setiap sudut dinding, serta pot-pot tanaman kurma hias berjajar rapi di sepanjang teras. Cat kremnya tampak baru, mengilap terkena pantulan cahaya lampu taman. Semua itu hasil jerih payahnya selama 6 tahun di negeri orang. Tak pernah sekalipun ia terlambat mengirim uang. Setiap bulan, tepat waktu, ia ingin ibunya hidup nyaman di masa tua. Istrinya, Nadira, selalu mengirim foto perkembangan renovasi. "Biar ibu nyaman," tulisnya dalam salah satu pesan lama yang masih tersimpan di ponsel Rafa. Saat itu Rafa tersenyum bangga. Ia membayangkan ibunya duduk santai di kursi empuk, membaca Al-Quran menjelang berbuka, menikmati rumah yang tak lagi bocor saat hujan. Namun malam ini terasa ganjil. Tak ada suara televisi dari dalam rumah. Tak terdengar lantunan muratal yang biasanya menemani waktu menjelang sahur. Bahkan sandal jepit tua milik Bu Marwah yang biasa tergeletak sembarangan di teras pun tak terlihat. Yang ada justru 2 pasang sepatu menita modern dan 1 sepatu pria kulit mahal yang asing baginya. Hatinya berdesir pelan. Ia mencoba menepis prasangka. Mungkin ada tamu, pikirnya. Tangannya mendorong pagar. Tidak terkunci. Langkahnya memasuki halaman terasa lebih berat dari sebelumnya. Gerimis masih turun tipis, membasahi pundaknya. Ia berhenti sejenak di depan pintu utama, menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan. Sekali, 2 kali. Tak ada jawaban. Rafa mencoba memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka begitu saja. Ruang tamu mewah menyambutnya. Sofa bludru abu-abu tersusun rapi. Meja marmer mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung. Televisi layar besar menempel di dinding, sunyi tanpa suara. Di atasnya tergantung kaligrafi bertuliskan, "Wabil walidaini ihsana." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Kalimat itu terasa seperti sindiran yang menghantam dadanya. Di atas meja, masih ada gelas jus setengah penuh dan piring camilan mahal yang tampak baru disentuh. Seolah rumah ini baru saja ditinggalkan beberapa menit lalu. Namun tetap saja, tak ada suara ibunya. "Ibu?" panggil Rafa pelan. Suaranya menggantung di udara. Tak ada jawaban. Dari lorong menuju ruang keluarga terdengar tawa pelan. Tawa itu ringan, lembut, sangat ia kenal. Tawa Nadira. Rafa yang sejak tadi menahan keganjilan di dalam dada langsung berhenti melangkah. Nafasnya tertahan. Tubuhnya kaku di dekat dinding ruang tamu. Separuh tersembunyi oleh bayangan lampu gantung. Disusul suara pria lain, lebih berat, santai, terlalu akrab untuk sekadar tamu biasa. Kalau dia nggak balik-balik, aman. Suara pria itu terdengar samar namun jelas. Ada jeda singkat, lalu suara Nadira menjawab lirih. Tenang saja, hanya 2 kata. Namun cukup membuat dada Rafa terasa seperti ditusuk sesuatu yang tajam dan dingin. Darahnya berdesir, pikirannya berlari liar. Namun kakinya tetap terpaku di tempat. Ia tidak langsung masuk, tidak langsung menuntut penjelasan. Ada dorongan kuat untuk membuka langkah, menampakkan diri dan menghentikan percakapan itu saat juga. Tetapi ada sesuatu yang lebih mendesak daripada rasa cemburu. Ibunya belum ia temukan. Rafa memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang. Ia berusaha mengingat bahwa ini Ramadan, bahwa keputusan yang lahir dari amarah seringkali berakhir dengan penyesalan. Ia menelan semua gejolak yang mulai membakar dadanya. Dari celah lorong, cahaya lampu ruang keluarga memantulkan bayangan 2 sosok yang duduk berdekatan di sofa. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut biasa. Tawa kecil kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, seperti percakapan rahasia. Namun yang lebih membuat Rafa gelisah adalah satu hal. Tak ada suara ibunya di antara mereka. Tak ada batu kecil yang biasa terdengar dari kursi sudut ruang keluarga. Tak ada suara tasbih yang berderak pelan di sela-sela jari renta itu. Rumah semegah ini terasa asing, hangat di permukaan, namun dingin di dalam. Dan di balik tawa yang terdengar ringan itu, Rafa merasakan sesuatu yang lebih gelap sedang tersembunyi. Ia melangkah mundur 1 langkah. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar jawaban yang ia cari mungkin bukan berada di ujung lorong itu. Ibunya belum ia temukan. Dari arah belakang rumah terdengar gesekan kayu yang kasar. Bunyi krek, krek. Seperti sesuatu yang digeser perlahan di atas tanah basah. Rafa menoleh cepat. Anehnya, tawa di ruang keluarga tidak berhenti. Tidak ada langkah tergesa. Seolah suara itu bukan hal yang perlu diperhatikan. Justru itu yang membuat jantungnya berdegup lebih keras. Ia melangkah pelan menuju pintu dapur. Lantai marmer terasa dingin di telapak kakinya. Setiap langkah seperti membawa firasat yang tak ingin ia akui. Saat pintu belakang didorong, angin malam menyusup masuk. Bau lembab bercampur amis langsung menyergap hidungnya. Bukan sekadar bau tanah basah karena gerimis. Ini bau kandang. Bau yang tak seharusnya ada di halaman rumah modern seperti ini. Di sudut halaman, di balik bayangan tembok tinggi, berdiri bangunan kecil beratap seng. Dikelilingi pagar besi berkarat yang tampak kontras dengan kemewahan rumah utama. Bangunan itu terlalu tua untuk berada di sana. Terlalu tersembunyi untuk disebut kebetulan. Kandang. Dari dalamnya, terdengar rintihan pelan. Suara yang lemah. Terputus-putus. Namun sangat ia kenal. Ibu. Bisik Rafa hampir tak terdengar. Ia mendekat. Sepatunya menginjak tanah becek bercampur sisa pakan ayam. Bau semakin menyengat.
Lampu kecil yang menggantung di atas kandang berayun pelan tertiup angin, menciptakan bayangan jeruji yang bergerak di tanah. Di balik besi berkarat itu, beberapa ayam berdesakan di sisi lain, menjauh dari sosok yang duduk di sudut paling gelap. Seorang perempuan tua, duduk lemah di tanah lembab. Rambutnya kusut menutupi sebagian wajah. Pakaiannya lusuh dan basah oleh lumpur. Tangannya gemetar, memeluk lutut sendiri, seperti mencoba menghangatkan tubuh yang menggigil. Itu Bu Marwah. Waktu seakan berhenti. "Ibu," suara Rafa pecah, tercekat di tenggorokan. Sosok itu bergerak pelan. Wajahnya terangkat sedikit. Mata yang dulu hangat kini cekung dan redup, namun masih menyimpan cahaya yang sama. Cahaya yang selalu menatapnya penuh doa. "Syad, kamu pulang, Nak," bisiknya lemah. Dunia Rafa runtuh dalam satu kalimat itu. Rumah megah yang ia bangun dengan kerja keras bertahun-tahun mendadak terasa seperti bangunan kosong yang menyimpan kegelapan. Dan di malam Ramadan yang seharusnya penuh berkah itu, ia menemukan ibunya, bukan di ruang tamu yang nyaman, melainkan di dalam kandang. Cahaya lampu kecil yang menggantung di atas kandang berayun pelan, menyorot sesuatu di kaki Bu Marwah. Rafa membeku. Di pergelangan kaki ibunya terpasang pasung kayu tebal. Bukan sekadar diikat tali seadanya, melainkan dikunci dengan baut kecil yang dipasang rapi dan kuat. Kayu itu melingkari kakinya dengan presisi. Terlalu presisi untuk disebut tindakan spontan. Itu bukan kepanikan sesaat. Itu rencana. Jari-jari Rafa gemetar ketika menyentuh kayu kasar itu. Bekas luka memerah terlihat jelas di kulit renta yang dulu tak pernah ia biarkan terluka sedikit pun. Langkah kaki terdengar dari belakang. Nadira berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya tegang, tetapi ia berusaha terlihat tenang. "Jangan salah paham," katanya pelan. Rafa menoleh perlahan. Matanya merah, bukan karena air mata, melainkan karena amarah yang ia tahan mati-matian. "Salah paham?" ulangnya lirih. Nadira menelan ludah. "Ini demi keselamatan. Ibu mulai pikun. Sering keluar malam, hampir jatuh ke got. Aku takut terjadi apa-apa." Kalimatnya terdengar rapi, terlalu rapi. Rafa tertawa kering, tawa yang terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Keselamatan dengan pasung. Tak ada teriakan, tak ada makian. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Tanpa bicara lagi, Rafa meraih batu besar di dekat dinding. Tangannya yang biasanya menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini menggenggam batu dengan kasar. Ia menghantamkannya ke gembok kandang. Sekali, bunyi logam berdentang di malam sunyi. 2 kali, ayam-ayam berhamburan ketakutan. 3 kali, gembok itu terlepas dengan suara keras, jatuh ke tanah becek. Rafa membuka pintu kandang dan masuk tanpa peduli lumpur yang memotori koko putihnya. Ia berlutut di hadapan ibunya, memegang wajah tua itu dengan kedua tangan. Kulitnya dingin. "Ibu, maafkan Arsyad." Suaranya pecah. "Arsyad terlambat." Bu Marwah menatapnya dengan mata yang tetap lembut meski tubuhnya gemetar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang sama seperti saat dulu melepasnya ke bandara 6 tahun lalu. "Ini cuma ujian, Nak," bisiknya pelan. Kalimat itu menghantam hati Rafa lebih keras daripada semua pengkhianatan malam itu. Di tengah lumpur, bau kandang, dan suara gerimis yang kembali turun tipis,
Seorang anak memeluk ibunya dengan rasa bersalah yang tak bisa ditebus dengan uang sebanyak apapun. Setelah membersihkan luka di kaki ibunya dan memastikan Bu Marwah berbaring dengan selimut hangat di kamar tamu, Rafa berdiri perlahan. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya berubah. Tidak lagi hanya terluka, kini waspada. Ia menuju ruang kerja kecil di samping ruang tamu. Dulu ruangan itu sederhana, hanya meja kayu dan rak buku. Kini berubah menjadi ruang administrasi dengan meja kaca modern dan lemari arsip tinggi. Ia membuka laci satu persatu. Map hitam tebal tergeletak rapi di sudut meja. Di dalamnya tersimpan salinan transfer dan dokumen keuangan yang selama ini hanya ia lihat dalam bentuk foto di ponsel. Rafa duduk dan mulai membaca. Nominal besar berpindah secara rutin ke rekening atas nama Bima Pradana, pria yang tadi tertawa bersama Nadira. Jumlahnya bukan puluhan melainkan ratusan juta. Berkali-kali. Keningnya berkerut. Ia membuka dokumen lain. Surat pengalihan aset rumah. Nama pemilik tunggal, Nadira. Tanda tangan di bagian bawah tertera atas namanya. Sekilas terlihat mirip. Namun, Rafa mengenal setiap lekukan goresannya. Itu bukan tanda tangannya. Itu dipalsukan. Nafasnya tertahan sejenak. Tangannya mengepal, tetapi pikirannya justru semakin dingin. Ia membuka laci berikutnya dan menemukan buku tabungan lama milik ibunya. Rekening yang ia siapkan khusus untuk dana kesehatan dan kebutuhan pribadi Bu Marwah. Saldo di dalamnya hampir 0. Angka itu seperti tamparan. Potongan-potongan yang semula terasa acak kini mulai membentuk pola. Transfer besar ke Bima. Pengalihan aset, surat kuasa, tabungan ibu yang terkuras. Ini bukan keputusan spontan karena panik. Ini bukan tindakan sesaat karena emosi. Ini rencana yang disusun pelan-pelan, rapi, dan penuh perhitungan. Dan yang paling menyakitkan, ibunya dijadikan alasan. Rafa menutup map itu perlahan. Dadanya terasa panas. Namun suaranya tetap tenang ketika ia berdiri. Di luar ruang kerja, rumah itu masih sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Namun bagi Rafa, malam itu satu hal menjadi jelas. Ia bukan hanya menemukan ibunya dalam kandang. Ia menemukan kebohongan yang selama ini berdiri di atas kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya. Usai sholat subuh, ketika cahaya pagi masih tipis dan udara terasa dingin, Bu Salmah memanggil Arsyad dengan suara pelan. "Syad, sini." Tangannya yang keriput menggenggam tasbih kayu tua, tasbih yang selalu ia pakai sejak Arsyad kecil. Butiran kayunya mengilap karena sering digerakkan oleh doa-doa panjang yang tak pernah putus. "Ambil yang di dalamnya." Arsyad mengernyit. Ia membuka simpul kain kecil di ujung tasbih itu. Dari lipatan tersembunyi, jatuh sebuah flash disk kecil berwarna hitam. "Sejak kapan ibu?" Ibu tidak sepenuhnya pikun, jawab Bu Salmah pelan. Ibu hanya diam. Kalimat itu seperti tamparan halus. Arsyad segera mengambil laptop lamanya. Tangannya gemetar saat mencolokkan flash disk. File audio dengan tanggal-tanggal beberapa bulan terakhir muncul di layar. Ia menekan putar. Suara pertama yang terdengar adalah suara Bima Pradana. Tenang, dingin, penuh perhitungan. Kalau ibunya terus ribut soal uang, bikin saja terlihat gak waras. Ada suara kursi digeser, suara gelas diletakkan. Lalu suara Nadira, istrinya, perempuan yang dulu ia percaya sepenuh hati. Kalau Mas Arsyad tahu, dia di Jepang. Surat kuasa sudah aman, jawab Bima santai. Tanda tangan sudah beres. Lagi pula siapa yang bakal percaya sama orang tua pikun? Napas Arsyad mulai memburu. Rekaman berlanjut. Langkah kaki.
Suara pintu dibuka. Lalu suara ketiga masuk. Suara yang dikenal seluruh warga komplek. Suara yang setiap Jumat berkhotbah tentang amanah dan takwa. Suara Ustadz Rahman. Yang penting aset aman dulu. Kalau ibunya meninggal lebih mudah. Jangan sampai rumah ini lepas ke orang lain. Sunyi. Tidak ada bantahan. Tidak ada ragu. Hanya percakapan ringan setelah itu. Tentang angka, tentang sertifikat, tentang waktu yang tepat. Rekaman berhenti. Ruangan terasa sempit. Dada Arsyad sesak seakan udara menghilang. Nama Ustadz Rahman menggema di kepalanya. Sosok yang selama ini ia hormati, yang sering menepuk pundaknya dan berkata, "Jaga ibumu baik-baik." Ternyata semua hanya topeng. Arsyad menutup laptop perlahan. Wajahnya pucat, tetapi matanya kini berbeda. Tidak lagi hanya marah, melainkan sadar. Ini bukan sekedar pengkhianatan rumah tangga, ini persekongkolan. Ia menatap ibunya yang duduk tenang di atas sajadah. Ibu sudah tahu sejak kapan? Bu Salmah tersenyum tipis. Sejak mereka lupa kalau Allah Maha mendengar. Air mata Arsyad jatuh tanpa suara. Namun kali ini, bukan air mata kebingungan. Ini air mata yang menandai satu hal. Permainan mereka sudah selesai. Amarah Arsyad mendidih seperti air yang hampir meluap. Darahnya berdesir setiap kali teringat kandang itu. Pasung kayu, rekaman suara yang menusuk lebih tajam dari pisau. Namun ini Ramadan, bulan yang sejak kecil diajarkan ibunya sebagai bulan menundukkan ego, bukan melepaskannya. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Nadira pulang. Tidak ada teriakan, tidak ada lemparan barang, hanya diam yang berat. Ketika pintu terbuka, Nadira membeku melihat tatapan Arsyad. Bukan tatapan marah yang meledak-ledak, lebih berbahaya dari itu. Tenang. "Aku sudah dengar semuanya," kata Arsyad pelan. Nadira mencoba tersenyum gugup. "Dengar apa, Mas?" Arsyad meletakkan flash disk di atas meja. "Kamu membuat ibuku terlihat gila agar rencanamu aman." Suasana seketika runtuh. Wajah Nadira memucat. Bibirnya gemetar. "Mas, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Suara Arsyad tetap rendah. "Pasung itu rencana. Surat kuasa palsu itu salah paham. Atau percakapanmu dengan Bima hanya bercanda?" Tangisan Nadira pecah. Ia berlutut, mencoba meraih tangan Arsyad. "Aku takut miskin, Mas. Aku cuma takut semuanya hilang." Arsyad menarik tangannya perlahan. Miskin harta tidak pernah membuat orang hina, tapi miskin iman bisa membuat orang tega, katanya. Ia berdiri. Dadanya masih sesak. Amarah itu belum hilang. Ia hanya memilih tidak memberinya panggung. Dalam hatinya, pergulatan terjadi. Ia bisa saja membalas dengan cara yang sama, membuka aib, mempermalukan, menghancurkan. Tapi setiap kali kebencian itu naik, ia teringat wajah Bu Salmah yang tersenyum sambil berkata, "Ini cuma ujian." Ramadan bukan hanya tentang lapar dan haus. Ini tentang siapa yang menguasai siapa, amarah atau iman. Arsyad menatap Nadira untuk terakhir kalinya malam itu. "Aku tidak akan berteriak, tidak akan memukul, tidak akan menghina." Nadira terisak semakin keras. "Tapi aku juga tidak akan diam." Kata-katanya seperti palu yang diketuk pelan namun pasti. "Besok aku temui pengacara. Semua ini akan selesai lewat jalur hukum." Bagi Arsyad, malam itu bukan lagi soal tangis, bukan soal harga diri yang terluka. Itu soal kebenaran. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang ke rumah itu, ia merasa hatinya tidak dikuasai amarah, melainkan dituntun iman. Di luar, azan Isya berkumandang. Arsyad melangkah mengambil wudhu. Perang yang sesungguhnya bukan melawan Nadira, tapi melawan dirinya sendiri. Pagi itu, setelah sholat subuh berjamaah di ruang kecil yang kini terasa hangat kembali, Arsyad duduk di teras bersama ibunya. Langit Ramadan berwarna keemasan. Matahari naik perlahan. Cahayanya lembut menyentuh halaman yang semalam menjadi saksi runtuhnya banyak kebohongan.
Udara masih dingin, tapi hati Arsyad tak lagi sepanas kemarin. "Ibu tidak akan pernah sendiri lagi," katanya pelan. Bu Salmah tersenyum, garis-garis wajahnya tampak damai. "Ibu tidak pernah sendiri," jawabnya lembut. "Allah selalu ada." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam jauh lebih dalam daripada rekaman apapun. Arsyad menunduk. Selama ini ia merasa sudah menjadi anak yang baik. Ia bekerja keras di luar negeri, mengirim uang rutin setiap bulan, membelikan rumah yang lebih besar, merenovasi dapur, membayar semua kebutuhan. Ia pikir itu cukup. Ia pikir angka-angka di rekening bisa menggantikan pelukan. Ia pikir transfer bulanan bisa menggantikan duduk bersama di teras seperti pagi ini. Padahal yang paling dibutuhkan ibunya bukan saldo, melainkan suara yang menyapa, langkah kaki yang terdengar di dalam rumah, dan keyakinan bahwa ia tidak ditinggalkan. "Ibu, maafkan Arsyad," tanyanya lirih. Bu Salmah menepuk punggung tangannya. Orang tua tidak menghitung salah anaknya seperti manusia menghitung uang. Air mata Arsyad jatuh, kali ini bukan karena marah atau kecewa, tapi karena sadar. Ia telah terlalu lama mengejar dunia dengan alasan berbakti. Padahal, bakti bukan soal seberapa jauh ia pergi mencari uang. Bakti adalah seberapa dekat ia tinggal ketika ibunya membutuhkan. Angin pagi berembus pelan. Suara ayam terdengar dari kejauhan, bukan lagi dari kandang di sudut halaman, karena kandang itu telah ia bongkar dini hari tadi. Tak ada lagi jeruji, tak ada lagi pasung. Hari itu Arsyad membuat 2 keputusan. Pertama, ia akan menempuh jalur hukum tanpa dendam, hanya demi keadilan. Kedua, ia tidak akan kembali ke Jepang dalam waktu dekat. Ia akan tinggal, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai anak. Matahari makin tinggi. Cahaya menyentuh wajah Bu Salmah yang terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa hari lalu. Dan untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, Arsyad merasa benar-benar pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke tanggung jawab yang selama ini ia titipkan pada jarak. Sore itu rumah terasa sunyi, tetapi bukan lagi sunyi yang menyesakkan. Nadira berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi pembelaan. Hanya penyesalan yang datang terlambat. "Mas," suaranya hampir tak terdengar. Arsyad berdiri beberapa langkah darinya. Tatapannya tidak keras, tidak pula lembut. Ia hanya terlihat selesai. "Semua ada konsekuensinya," katanya tenang. "Dan aku serahkan prosesnya pada hukum dan pada Allah." Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula kemenangan. Itu keputusan. Nadira menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba memanipulasi keadaan. Tidak menangis untuk membalikkan keadaan. Tidak mencari celah. Ia tahu, yang hancur bukan hanya rencananya, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali retak, tak pernah kembali utuh dengan cara yang sama. Tak ada drama, tak ada teriakan, tak ada balas dendam. Hanya langkah pelan Nadira meninggalkan rumah itu, membawa konsekuensi dari pilihannya sendiri. Arsyad menutup pintu perlahan. Bukan pintu rumah, tapi satu fase hidupnya. Ramadan itu menjadi titik balik. Ia datang beberapa minggu lalu sebagai pengusaha sukses. Penuh percaya diri, penuh perhitungan. Merasa mampu mengendalikan segalanya dengan uang dan logika. Ia pulang sebagai seorang anak. Anak yang sadar bahwa ibunya tidak membutuhkan rumah besar, melainkan hati yang hadir. Anak yang mengerti bahwa keberhasilan bukan tentang seberapa banyak aset yang diamankan, tetapi seberapa bersih cara mendapatkannya. Malam itu, Arsyad duduk di samping Bu Salmah yang sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ia memperhatikan wajah ibunya yang kini jauh lebih tenang. "Ibu," katanya lirih, "doakan Arsyad agar tetap kuat." Bu Salmah tersenyum.
Sejak kamu lahir, nama kamu tidak pernah absen dari doa ibu. Dada Arsyad menghangat. 6 tahun merantau membuatnya mengejar angka di rekening. Proyek besar, investasi, reputasi. Tapi tak satu pun dari itu memberinya rasa utuh seperti duduk di samping ibunya malam itu. Ia akhirnya memahami arti pulang. Pulang bukan soal kembali ke alamat lama. Pulang adalah kembali pada nilai yang dulu ditanamkan. Pada takut kepada Tuhan, pada tanggung jawab, pada doa seorang ibu yang tak pernah menyebut namanya dalam sujud panjangnya. Dan untuk pertama kalinya setelah 6 tahun merantau, Arsyad merasa berhasil. Bukan karena hartanya, melainkan karena ia tidak kehilangan hatinya.